wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Siti Nur Cahyati, dosen program studi manajemen program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami materi mata kuliah pengantar kredit analis dengan materi struktur kredit. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Materi yang akan dibahas kali ini ada 7 submateri. Yang pertama, aktiva yang dibayar kredit. Yang kedua, sumber pengembalian. Yang ketiga, cara menyusun struktur kredit. Yang keempat, pinjaman rupiah versus pinjaman falas. Yang kelima, penetapan kondisi pinjaman. Yang keenam, jenis aktiva yang dibiayai. Dan yang ketujuh, sumber pengembalian. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan aktiva yang dibiayai kredit. Strukturisasi kredit dapat diartikan upaya dalam melakukan pengaturan syarat-syarat dan jenis kredit, sehingga tujuan dari pembiayaan dengan kredit tersebut bisa tercapai serta resiko yang muncul bisa dikendalikan. Ketepatan struktur kredit akan mempengaruhi keuntungan kreditur dan debiturnya. Adanya struktur kredit akan membantu struktur keuangan suatu perusahaan menjadi lebih efisien dan kokoh. Untuk lebih dalam mempelajari struktur kredit, maka pada pertemuan ini akan dibahas sebagai berikut. Aktiva yang dibiayai merupakan pertimbangan utama untuk menentukan struktur kredit yang akan diberikan. Menurut Yusuf tahun 2014, aktiva secara general dibagi ke dalam 3 jenis, yakni aktiva tetap, aktiva lancar permanen, dan aktiva lancar fluktuatif. Baik, sub yang kedua yaitu sumber pengembalian. Pemberian kredit harus berkaitan dengan tujuan penggunaannya yang selalu berhubungan dengan jenis aktiva yang dibiayai. Ada 3 dasar pemikiran dalam hal pemberian kredit, yakni asset conversion lending, yaitu merupakan salah satu dasar pemikiran yang dipakai saat bank akan melakukan pembiayaan jangka pendek bersifat sementara. Sehingga jenis aset yang dibiayainya berupa aset lancar fluktuatif seperti siklus konversi aset atau siklus konversi kas. Di sini, bank ingin penyelesaian kredit pada akhir periode sesuai dengan selesainya siklus konversi tersebut. Jadi bisa kita katakan bank memberikan pinjaman di mana pinjaman tersebut akan lunas dengan sendirinya seiring dengan siklusnya selesai. Selanjutnya, asset protection lending. Asset protection lending merupakan salah satu dasar pemikiran pemberian kredit di mana dalam hal ini bank tidak mengharapkan pokok pinjaman yang akan lunas pada akhir periodenya. Aset yang biaya dalam dasar pemikiran ini adalah aset lancar permanen sehingga pinjaman bersifat revolving. Untuk lebih memahaminya, berikut contoh kasus. Pada toko A, kebijakan pemeliharaan persediaan oleh toko A yakni selama sebulan. Bila toko A ingin penjualannya naik menjadi 100 juta per bulan, maka berapa tambahan dana yang dibutuhkan dengan HPP 75% dan penjualannya secara tunai? Penyelesaiannya yakni dengan menghitung proyeksi laba rugi, toko A peningkatannya penjualannya sebesar 100 juta per bulan, maka mengharuskan toko A menambah persediaan sebesar 75 juta atau 75% dari 100 juta. Lalu di sini bank ingin memberikan pinjaman 75 juta dengan tingkat bunga 15% per tahun. Selanjutnya, cash flow lending. Cash flow lending merupakan dasar pemikiran untuk pinjaman jangka panjang. Di sini bank ingin pokok pinjaman seluruhnya dilunasi pada akhir masa pinjaman.
Maka cara pelunasan pokok pinjamannya tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama ada amortization payment. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan sampai akhir periode. Yang kedua yakni full amortization, di mana cicilan terus dilakukan sampai akhir periode. Dan partial amortization, cicilannya hanya pada bagian pokok pinjaman tertentu. Yang kedua ada bullet payment. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Namun, pokok pinjaman dibayarkan pada akhir periode pinjaman. Yang ketiga ada balloon payment. Pembayaran dilakukan pada akhir periode pinjaman, baik untuk bunga maupun pokok pinjamannya. Baik metode amortization, bullet maupun balon, perhitungannya untuk menentukan kemampuan bayar menggunakan proyeksi aliran kas. Baik rekan-rekan mahasiswa, submateri selanjutnya yang ketiga yaitu cara menyusun struktur kredit. Penyusunan struktur kredit memiliki peran penting bagi bank. Tujuan utamanya adalah untuk pengendalian risiko kredit itu sendiri. Beberapa cara bisa dilakukan, diantaranya yang pertama, jenis kredit harus sesuai dengan aktiva yang dibiayai. Yang kedua, mengatur prasyarat sebelum kredit. Yang ketiga, mengatur aliran dana hasil pencairan. Dan yang terakhir yaitu mengatur pembayaran kewajiban. Submateri yang keempat yaitu tentang faktor data analisis kredit. Faktor data analisis kredit merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis data. Meliputi yang pertama ada kualitas data. Kualitas data sangat penting dalam analisis data. Data yang buruk dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat dan dapat menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan. Yang kedua, kuantitas data. Kuantitas data juga merupakan faktor yang sangat penting dalam analisis data. Data yang sedikit dapat menghasilkan analisis yang tidak akurat dan dapat menimbulkan keputusan yang salah. Dan yang ketiga, konsistensi data. Konsistensi data mengacu pada keseragaman data dalam hal format, jenis, dan kualitas. Data yang tidak konsisten dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak benar dan akurat. Lalu ada keandalan data. Keandalan data mengacu pada kebenaran data. Data yang tidak dapat dipercaya dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak akurat dan menimbulkan keputusan yang salah. Lalu ada relevansi data. Relevansi data mengacu pada relevansi data dengan tujuan analisis. Data yang tidak relevan dapat menghasilkan hasil analisis yang tidak benar dan dapat menyebabkan kesalahan. Lalu yang terakhir ada fleksibilitas data. Aksesibilitas data mengacu pada kemudahan data dalam mengakses data. Dalam menganalisis kredit ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data kredit, yaitu meliputi yang pertama data keuangan, yang kedua data non-keuangan, dan yang ketiga data verifikasi. Berikut contoh studi kasus terkait faktor data analisis. PT Group of Five adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Perusahaan ingin melakukan analisis data untuk mengetahui tren pembelian pelanggan dan memprediksi permintaan di masa depan. Untuk itu, perusahaan mengumpulkan data transaksi dari sistem e-commerce mereka. Namun, saat melakukan analisis data, perusahaan menemukan bahwa ada faktor yang mempengaruhi kualitas data yang mereka kumpulkan. Beberapa faktor tersebut antara lain, yang pertama, kualitas datanya. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan kurang akurat karena beberapa data tidak diisi dengan benar oleh pelanggan. Hal ini menyebabkan beberapa data tidak dapat digunakan dalam analisis. Yang kedua, kuantitas datanya. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan kurang lengkap karena beberapa pelanggan tidak mengisi data, transaksi dengan benar atau tidak mengisi sama sekali. Hal ini menyebabkan beberapa data tidak dapat digunakan dalam proses analisis. Yang ketiga, konsistensi data.
Data yang dikumpulkan oleh perusahaan tidak konsisten dalam hal format, jenis, dan kualitas datanya. Lalu keandalan data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan ternyata tidak selalu dapat dipercaya karena ada beberapa pelanggan mengisi data palsu atau tidak akurat. Lalu kaitannya dengan relevansi data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan tidak selalu relevan dengan tujuan analisis. Beberapa data tidak memiliki hubungan dengan tren pembelian pelanggan atau permintaan di masa depan. Lalu yang terakhir, aksesibilitas data. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan sulit diakses karena sistem e-commerce-nya tidak memiliki fitur untuk mengakses data secara mudah dan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan melakukan beberapa tindakan, seperti memperbaiki kualitas data dengan memberikan pelatihan kepada pelanggan untuk mengisi data dengan benar dan memperbaiki data yang tidak akurat. Lalu meningkatkan kuantitas data dengan memberikan insentif kepada pelanggan untuk mengisi data transaksi dengan benar dan lengkap. Selanjutnya, meningkatkan konsistensi data dengan memberikan format yang jelas dan konsisten dalam mengisi data transaksi. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan melakukan beberapa tindakan seperti yang pertama, memperbaiki kualitas data dengan memberikan pelatihan pada pelanggan untuk mengisi data dengan benar dan memperbaiki data yang tidak akurat. Lalu, meningkatkan kuantitas data dengan memberikan insentif kepada pelanggan untuk mengisi data transaksi dengan benar dan lengkap. Selanjutnya, perusahaan juga meningkatkan konsistensi data dengan memberikan format yang jelas dan konsisten dalam pengisian data transaksi. Selanjutnya, perusahaan meningkatkan keandalan data dengan melakukan verifikasi data yang dikumpulkan dan memperbaiki data yang tidak akurat. Selanjutnya, perusahaan meningkatkan relevansi data dengan memfokuskan pada data yang relevan. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada sub kelima materi yaitu tentang teknis analisis struktur kredit. Analisis struktur kredit adalah proses penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh pemberi kredit, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diajukan. Proses ini mencakup penilaian aspek keuangan dan non-keuangan, serta analisis 5C, yaitu collateral, condition, capital, capacity, dan karakter. Analisis struktur kredit melibatkan evaluasi komponen-komponen utama suatu pinjaman atau kredit. Beberapa teknis analisis struktur kredit meliputi yang pertama, penilaian karakter peminjam, yang kedua kondisi ekonomi sektor, yang ketiga analisis keuangannya, yang keempat jaminan kredit, yang kelima jangka waktu kredit, yang keenam perencanaan pembayaran kredit, yang ketujuh analisis kelayakan proyek, yang kedelapan skenario stres. Baik rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya submateri ke-6 yaitu jenis aktiva yang dibiayai. Pada umumnya aktiva dibagi menjadi 4, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tetap tak berwujud. Berikut penjelasannya. Aktiva lancar atau current asset ya, terdiri dari kas surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, persediaan barang dagang. Lalu investasi jangka panjang atau long term investment, suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Lalu aktiva tetap atau fixed asset adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun, digunakan untuk proses operasi serta tidak untuk dijual. Lalu aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset merupakan suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik. Lalu submateri yang terakhir yaitu sumber pengembalian analisis kredit. Baik rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya submateri yang terakhir yaitu sumber pengembalian analisis kredit. Sumber pengembalian adalah suatu teknik yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengevaluasi
kemampuan pinjaman untuk membayar kembali pinjaman mereka. Persiapan analisis kredit sumber pengembalian melibatkan beberapa tahapan, antara lain yang pertama mengumpulkan informasi. Lembaga keuangan harus meminta informasi dari calon peminjam, termasuk informasi keuangan, sejarah kredit, dan sumber penghasilan. Yang kedua, menganalisis informasi. Setelah informasi dikumpulkan, lembaga keuangan akan menganalisis informasi tersebut untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Hal ini meliputi analisis rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio arus kas. Lalu, selanjutnya membuat keputusan. Setelah analisis dilakukan, lembaga keuangan akan membuat keputusan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan pinjaman. Dalam persiapan analisis kredit, sumber pengembalian hal penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan lengkap, sehingga keputusan yang diambil dapat didasarkan pada fakta yang benar. Berikut faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam persiapan analisis kredit sumber pengembalian. Yang pertama, sejarah kredit. Yang kedua, sumber penghasilan. Yang ketiga, rasio hutang. Yang keempat, rasio arus kas. Yang kelima, jaminan. Dan yang terakhir adalah tujuan pinjaman. Dengan melakukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor tersebut, bank dapat membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kredit. Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan persyaratan yang lebih ketat dan bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman dengan tujuan konsumsi, sehingga dapat meminimalkan risiko kredit yang lebih tinggi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembalian analisis yaitu yang pertama, pemahaman masalah, yang kedua pengumpulan data, lalu selanjutnya pengolahan data, yang keempat ada analisis data, yang kelima interpretasi, yang keenam penyajian hasil, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwa persiapan yang matang dan terstruktur akan memastikan bahwa analisis kredit memiliki semua informasi yang relevan. Memahami tujuan analisis, memilih metode yang tepat, dan menggunakan sumber data yang terpercaya. Dengan persiapan yang baik, proses analisis kredit menjadi lebih efisien, akurat, dan komprehensif sehingga meminimalkan risiko kredit dan mendukung pengembalian keputusan kredit yang lebih beralasan dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kekurangan dalam tahap persiapan dapat menyebabkan analisis yang dangkal, informasi yang tidak lengkap, dan potensi kesalahan dalam penilaian risiko, yang pada akhirnya dapat merugikan lembaga keuangan. Oleh karena itu, materi pembelajaran ini menekankan pentingnya perencanaan yang cermat, pengumpulan data yang teliti, pemilihan metode yang sesuai, dan pengorganisasian informasi yang sistematis sebagai kunci keberhasilan dalam analisis kredit. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Siti Nur Cahyati, mohon undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam Ujar, Unpam mengajar.